Ada satu huruf yang dibuka langsung oleh sang pemilik kalam dalam kitabnya yang agung. Bukan kata, bukan kalimat, hanya satu huruf. Nun, ia tidak dijelaskan, tapi dibiarkan terbuka, seolah hanya ruh yang terjaga yang mampu menangkap maknanya. Huruf ini bukan sekadar simbol dalam barisan ayat, melainkan isyarat langit bagi hati yang bersedia, diam, mendengar, dan merasakan. Tak semua akan memahaminya, namun bagi jiwa yang haus akan cahaya, huruf ini adalah pintu gerbang rahasia, pintu yang hanya dibuka oleh mereka yang mengetuk dengan zikir, yang bersujud dalam sunyi, dan menangis tanpa suara di hadapannya. Hari ini, kita tidak akan membahas huruf Nun dengan logika, tetapi dengan rasa, getaran, dan cahaya. Bersiaplah, karena setelah ini engkau tak akan memandang huruf Nun dengan cara yang sama. Bab 1. Awal mula huruf Nun dalam Wahyu. Dalam lembaran awal surah Al-Qalam tertera satu huruf tunggal yang berdiri tegak dalam keheningan. Nun. Satu huruf, namun mengguncang kesadaran orang-orang yang hatinya hidup. Ia bukan sekadar pembuka surat. Ia adalah ketukan dari langit, panggilan halus yang tidak dimengerti oleh kebanyakan, namun didengar oleh ruh-ruh yang rindu pada cahaya. Nun, huruf yang seakan berbisik, perhatikan aku, karena di dalamku ada sesuatu yang besar. Sungguh, ketika Allah sendiri bersumpah demi satu huruf, maka itu bukan hal remeh. Itu adalah kode ilahi. Sebuah pintu tersembunyi yang hanya bisa terbuka oleh hati yang lembut dan jiwa yang jujur. Ketika Al-Quran menyebut Nun wal qalami wa ma yasturun, kita diperhadapkan pada sesuatu yang sangat dalam. Ini bukan hanya tentang pena atau tulisan. Ini tentang asal-muasal takdir. Tentang huruf pertama dari tinta langit yang mencatat perjalanan hidupmu bahkan sebelum engkau dilahirkan. Huruf Nun dalam ayat ini menjadi saksi bahwa segala sesuatu tidak terjadi begitu saja. Ada yang menulis, ada yang memperhatikan, ada yang mencatat. Dan kita hanya bagian dari cerita besar itu. Tidakkah hati kita gentar ketika menyadari bahwa hidup ini ternyata bukan milik kita? Bahwa di atas sana takdirmu telah digoreskan dan semuanya dimulai dari Nun? Bagi para pencari makna, huruf Nun bukan hanya simbol. Ia adalah titik awal kontemplasi. Bentuknya yang melengkung seperti bulan sabit, dengan satu titik di dalamnya, menjadi lambang dari jiwa manusia yang sedang mencari cahaya dalam kegelapan malam. Para sufi menyebut bahwa huruf ini adalah bayangan dari nur ilahi yang menyelinap ke dalam dada. Satu huruf yang mewakili perjalanan panjang dari kekosongan menuju pencerahan. Dan dalam keheningan zikir yang khusyuk, huruf ini bisa menggema di dalam hati seperti gema panggilan dari Tuhan kepada hambanya. Tidak banyak yang sadar bahwa huruf-huruf dalam Al-Quran adalah bagian dari bahasa cahaya. Ia tidak bisa ditangkap dengan nalar semata. Ia harus dirasakan dengan hati. Dan huruf Nun adalah salah satu yang paling misterius. Ia datang tanpa penjelasan, tapi hadir dengan getaran. Getaran itu tak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Jika engkau membacanya dengan hati yang bersih, engkau akan merasa seperti dipeluk oleh sesuatu yang tak terlihat, tapi nyata. Seolah huruf ini berkata, aku telah menyimpan pesan dari Tuhan untukmu, tapi hanya jika kau mau diam dan mendengarkan. Dan kini, di detik ini, ketika kau mendengar suara ini, tanyakanlah pada jiwamu, sudahkah engkau menyambut huruf Nun dengan hati terbuka? Ataukah selama ini kau melewatinya seperti daun kering yang tertiup angin tanpa makna? Jangan abaikan huruf ini, karena mungkin saja takdirmu sedang digores ulang. Dan satu huruf itu, satu Nun, bisa menjadi kunci yang membuka gerbang pemahaman baru antara dirimu dan Tuhanmu. Bab 2. Nun sebagai simbol takdir dan tinta ilahi. Huruf Nun bukan hanya huruf yang berdiri sendiri, melainkan permulaan dari catatan langit yang kekal. Ia adalah simbol dari tinta yang mengalir dari qalam, pena yang ditugaskan untuk menuliskan segala sesuatu, sejak sebelum semesta ini terbentang. Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, sebagian ulama mengatakan bahwa Nun adalah nama bagi laut tempat qalam
mencelupkan dirinya sebelum mulai menulis takdir. Laut yang dalam, tidak bertepi, dan tidak diketahui kedalamannya. Maka ketika Allah memulai surah dengan Nun, itu seperti Allah mengajak kita menyelami lautan takdir yang tidak terlihat, namun nyata mengatur setiap detik kehidupan kita. Bayangkan sejenak, hidupmu, seluruh peristiwa dalam hidupmu, setiap tawa, tangis, kehilangan, pertemuan, bahkan helaan nafasmu yang barusan, semuanya sudah tertulis dengan tinta Nun. Ia bukan tinta biasa. Ia adalah simbol dari ilmu Allah yang tak terbatas. Maka tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang luput. Bahkan debu yang menempel di tanganmu saat engkau sujud, itu pun tercatat. Dan huruf Nun adalah permulaan dari semua itu. Saat kita menyadari ini, hati kita seharusnya tunduk. Karena hidup bukan sekadar berjalan, ia sedang diarahkan oleh pena ilahi yang tak pernah tidur. Dalam tradisi tasawuf, huruf Nun adalah lambang dari awal mula tulisan, tetapi juga akhir dari ego. Ketika manusia menyadari bahwa hidupnya ditulis oleh Yang Maha Kuasa, maka runtuhlah keangkuhan. Kita hanyalah huruf kecil di antara rangkaian kalimat takdir, dan tak satu pun dari kita bisa menghapus atau menambahkannya, kecuali atas izinnya. Maka memahami huruf Nun bukan sekadar memahami Al-Quran, tapi memahami hidup. Menyelami makna eksistensi, menjadi hamba yang sadar, bukan hanya makhluk yang berjalan tanpa arah. Ada sebagian arif yang berkata, jika engkau ingin mengetahui bagaimana Allah menulismu, lihatlah keadaan hatimu saat ini. Karena pena takdir tidak hanya mencatat peristiwa luar, tapi juga bisikan hati, niat-niat yang tak terdengar, dan air mata yang tidak jatuh. Semuanya tertampung dalam tinta Nun. Tinta tak terlihat namun terus mengalir sejak awal kejadian. Jika hatimu tenang, maka itu adalah tulisan cinta. Jika hatimu resah, maka mungkin itu bagian dari proses penghapusan dosa. Dan semua itu kembali pada kalam, pada tinta, pada huruf Nun. Maka jangan pernah anggap satu huruf ini sebagai hiasan mushaf semata. Ia adalah bagian dari sistem besar yang menyusun jalan hidupmu. Jika engkau ingin takdirmu ditulis indah oleh kalam, maka bersihkanlah hatimu, perindahlah ucapanmu, dan hiasi langkahmu dengan ketaatan. Karena pena langit tidak pernah berhenti, dan huruf Nun, ia akan terus hidup dalam setiap gerak semesta. Ia akan tetap menjadi saksi bahwa semuanya berasal dari satu kalimat agung, kun fayakun, dan salah satu hurufnya adalah Nun. Bab 3. Makna batini dalam huruf Nun. Huruf Nun tidak hanya berbicara kepada akal, tetapi memanggil lembut jiwa untuk menyelami ruang batin yang dalam. Dalam ilmu ma'rifat, bentuk sebuah huruf bisa menjadi jalan bagi hati untuk kembali mengenali asalnya. Lihatlah bentuk huruf Nun. Ia melengkung seperti setengah lingkaran yang membuka ke atas, dan di tengahnya ada satu titik. Para arif menyebut bentuk ini sebagai simbol dari dada manusia, sebuah ruang kosong yang hanya menjadi utuh dan bercahaya ketika diisi oleh nur Allah. Dan titik itu, wahai jiwa, adalah rahasia Tuhan. Titik yang tidak bersuara, tapi menyimpan seluruh potensi pencerahan. Titik dalam huruf Nun bukan titik biasa. Ia adalah inti kesadaran. Ia adalah sirullah, rahasia Allah, yang ditiupkan ke dalam hati setiap manusia. Kita semua memilikinya, tapi tidak semua menyadari keberadaannya. Sebagian membiarkan ruang batinnya gelap, sunyi, dan penuh debu dunia. Padahal jika kita mau diam sejenak, menyepi dari riuhnya dunia, dan memandang ke dalam hati sendiri, kita akan menyaksikan titik itu menyala. Kecil, tapi terang. Itulah cahaya fitrah. Dan huruf Nun hadir untuk mengingatkan, ada sesuatu dalam dirimu yang terhubung langsung dengannya. Dalam wirid para sufi, menyebut satu huruf bisa menjadi zikir. Nun, Nun, Nun. Bukan hanya desisan lidah, tapi gerakan batin menuju pusat makna. Mereka menyebut huruf ini sambil memejamkan mata, bukan untuk tidur, tapi untuk bangun. Bangun dalam kesadaran bahwa diri ini hanya wadah, dan semakin kita menyebut huruf ini dengan keikhlasan, semakin terang cahaya dalam diri menyala. Itu bukan khayalan.
Itu adalah pengalaman ruhani yang hanya datang kepada mereka yang jujur dalam pencarian. Karena huruf-huruf dalam Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk diresapi. Dalam tafsir batin, huruf Nun juga bermakna keutuhan dalam ketundukan. Bentuknya melengkung ke bawah, seakan sedang bersujud. Dan titiknya adalah pusat penghambaan. Seolah huruf ini mengajarkan bahwa kemuliaan manusia tidak terletak pada berdirinya, tapi pada sujudnya. Pada lengkungan hati yang tunduk, dan pada titik kesadaran bahwa kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Maka siapa yang bisa menyelami huruf ini dengan hati yang bersih, akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah ketenangan yang lahir bukan dari dunia luar, tapi dari pelukan rahasia ilahi di dalam dada. Wahai yang mendengar, ketahuilah, huruf Nun adalah panggilan halus dari langit. Ia tidak memaksa, ia hanya hadir, menunggu untuk disadari. Dan ketika engkau mulai mendengarnya, bukan dengan telinga, tetapi dengan hatimu, maka engkau akan tahu bahwa engkau bukanlah makhluk yang kecil. Engkau adalah bagian dari tulisan besar Allah. Engkau memiliki titik cahaya di dalam dadamu. Jangan biarkan dunia menggelapkannya, karena titik itu bisa menjadi lentera yang membawamu pulang. Bab 4. Nun dalam amalan dan zikir. Huruf Nun bukan sekadar objek tafsir atau simbol dalam mushaf. Ia bisa menjadi jalan zikir yang lembut, tetapi menghunjam dalam. Para pencari makrifat tahu bahwa huruf-huruf dalam Al-Quran memiliki getaran. Dan huruf Nun dengan kesendiriannya yang misterius menyimpan energi ruhani yang dapat membangkitkan kesadaran jiwa. Jika seseorang duduk dalam keheningan malam dan mengucapkan huruf Nun dengan pelan, penuh khusyuk, seolah sedang berbicara dengan cahaya, maka ia akan merasakan ketenangan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ini bukan sekadar zikir, tapi dialog diam dengan Tuhan. Amalan mengulang huruf Nun disebut dalam sebagian wirid sufi sebagai zikir untuk membuka lapisan batin. Bukan zikir biasa, melainkan zikir kontemplatif yang tidak mengharap dunia, tidak mengejar karomah, hanya ingin dekat dengannya. Cobalah lafalkan dalam hati, Nun, Nun, Nun. Satu huruf, satu napas, satu kesadaran. Dan setiap kali ia diulang, rasakan ruang dalam dada menjadi luas. Ada kelapangan yang muncul, ada cahaya yang menetes ke dalam jiwa. Ini bukan khayalan, ini adalah pengalaman spiritual yang hanya datang pada mereka yang ikhlas dalam pencarian hakikat. Bentuk huruf Nun yang terbuka di bagian atas menyiratkan bahwa ia menampung. Ia adalah wadah. Maka ketika engkau berzikir dengan huruf ini, sejatinya engkau sedang menampung cahaya dari langit. Ia seperti cawan yang dibuka ke arah rahmat. Dan Allah mencurahkan ketenangannya kepada siapapun yang mau menyebut nama-namanya, bahkan meski hanya melalui huruf yang mewakilinya. Maka jangan remehkan satu huruf. Karena dalam dunia rohani, satu huruf bisa membuka 1000 pintu pemahaman. Amalan sederhana ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Duduk hening di malam hari, menutup mata, dan mengucapkan Nun sebanyak 33 kali. Tapi jangan hanya di mulut. Bayangkan huruf itu ditulis dengan cahaya di tengah dadamu. Bayangkan ia bercahaya, lembut, memelukmu. Lalu biarkan air matamu jatuh. Bukan karena kesedihan, tetapi karena kau sedang merasa ditemukan oleh sesuatu yang lebih besar dari dunia ini. Huruf itu akan membawamu kembali pada satu perasaan bahwa engkau dicintai dan sedang ditulis oleh pena Tuhan. Maka tanamkan dalam amalanmu, dalam solatmu, dalam zikirmu, satu penghayatan bahwa huruf Nun bukan milik kertas, ia adalah milik jiwa. Ia hidup, ia memanggil, dan ia meresap ke dalam hati orang-orang yang menjemputnya dengan keikhlasan. Dan ketika engkau menyebutnya dengan penuh cinta, ia tidak hanya menjadi suara, tapi menjadi jalan. Jalan yang lembut, menuju keabadian. Bab 5. Nun sebagai simbol kehancuran ego dan lahirnya kesadaran ruh. Huruf Nun, bila direnungi dalam bentuk dan maknanya, seolah menghadapkan kita pada satu kenyataan yang tak bisa dihindari, bahwa hidup ini hanyalah sebuah lengkungan. Ia bukan garis lurus, bukan juga lingkaran sempurna, tapi setengah terbuka seakan berkata, engkau belum selesai,
engkau sedang berjalan. Dalam ilmu makrifat, ini adalah simbol dari perjalanan ruhani. Dari keakuan menuju ketuhanan. Dari egomu yang keras menuju kesadaran bahwa tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongannya. Huruf ini mengajarkan bahwa ego harus dilengkungkan, ditundukkan, hingga ia menjadi pintu masuk bagi cahaya. Setiap manusia lahir membawa nur, tapi juga membawa nafs. Dan huruf nun adalah gambaran dari pertarungan antara keduanya. Lengkungannya adalah bentuk dari kehinaan yang diterima oleh jiwa ketika ia tunduk. Sementara titiknya adalah cahaya kesadaran yang muncul ketika ego hancur. Maka siapa yang memaknai huruf ini dengan benar akan tahu bahwa kehancuran bukan musibah, melainkan awal dari kelahiran yang baru. Kadang kita harus dihancurkan agar bisa mengenali siapa diri kita sebenarnya di hadapan Allah, bukan siapa kita di hadapan manusia. Ego kita seringkali ingin menjadi pusat, ingin diakui, dipuji, disanjung. Tapi huruf nun mengajarkan bahwa menjadi pusat bukanlah letak kemuliaan. Justru saat kita rela menjadi lengkungan yang mengelilingi cahaya, bukan menyainginya, disitulah kita mulai menemukan nilai kita yang sejati. Dalam bentuk huruf ini ada pelajaran diam, bahwa ketinggian itu diraih bukan dengan meninggi, tapi dengan merunduk. Dan ketika kita bersujud, kita sedang menempatkan diri dalam bentuk huruf nun yang sesungguhnya. Sujud bukan hanya ritual, tapi keadaan batin yang mengakui, aku bukan siapa-siapa. Dunia hari ini mendorong kita untuk membesarkan ego, tapi Al-Quran melalui isyarat huruf seperti nun justru mengajak kita untuk menghancurkannya dengan cinta. Karena selama ego masih menjadi raja dalam dada, cahaya tak akan masuk. Allah tidak menampakkan dirinya kepada hati yang penuh dengan keakuan, tapi kepada hati yang telah lengkung dan patah dalam cinta. Dan huruf nun adalah cerminan dari hati yang telah patah dari dunia, namun menyala dalam hubungan rahasia dengan Allah. Maka jika engkau merasa hancur, jangan lari, duduklah, diamlah, dan renungkan huruf ini. Ucapkan dalam hati, perlahan, nun. Biarkan itu menjadi suara terakhir dari egomu, dan biarkan cahaya itu mengambil alih. Karena setelah kehancuran akan lahir satu kesadaran bahwa hanya dengan Allah engkau hidup, dan hanya dengan tunduk engkau benar-benar merdeka. Bab 6. Hubungan huruf nun dengan para nabi dan wali Allah. Huruf nun bukan hanya bagian dari mushaf yang agung, tapi juga menjadi bagian dari jejak spiritual para kekasih Allah. Dalam banyak literatur ruhani, para wali dan arif billah menyandarkan zikir dan perenungan mereka kepada huruf-huruf tertentu dalam Al-Quran. Dan nun adalah salah satu huruf yang paling mereka rahasiakan. Ia bukan huruf yang sering dibahas di mimbar, tetapi disebut dalam sujud panjang, dalam tangis yang sunyi, dan dalam perenungan yang hanya dipahami oleh hati yang telah dibuka oleh Allah. Para nabi dan wali tidak hanya membaca wahyu, mereka merasakan denyut huruf-hurufnya, termasuk nun. Nabi Yunus alaihissalam yang doanya menjadi cahaya dalam perut ikan di tengah samudra, disebutkan oleh para ahli tafsir sebagai salah satu hamba yang ditulis secara khusus dalam Lauh Mahfuz dengan pena rahmat. Dan sebagian sufi menyimbolkan huruf nun dalam kisahnya. Huruf yang berdiri sendiri, ditinggalkan, namun tetap bercahaya. Seperti Nabi Yunus yang sendiri dalam kegelapan, tapi tetap bersinar dalam doa, La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadz zalimin. Doanya adalah cahaya dan huruf-hurufnya, termasuk nun, menjadi saksi cinta Allah kepadanya. Banyak wali Allah mewarisi kedekatan ini. Mereka menafsirkan huruf-huruf bukan sekadar melalui kitab, tapi melalui pengalaman rohani. Dalam zikir-zikir tertentu, mereka menyebut huruf nun dengan khusyuk sebagai simbol kedekatan dengan qalamullah. Huruf itu menjadi wasilah perantara untuk menyambung rasa kepada Tuhan. Mereka tidak menyebutnya keras-keras tapi membisikkan dalam hati, karena huruf ini adalah rahasia. Dan rahasia itu tidak diteriakkan, melainkan dijaga, dialirkan ke dalam jiwa yang siap menampungnya. Bahkan ada sebagian dari mereka yang berkata, jika engkau menyebut huruf ini dalam keadaan suci, di antara dua sujud, dan engkau memusatkan hatimu sepenuhnya, maka engkau akan mendengar bisikan jawaban dari alam malakut. Itu bukan suara telinga, tapi suara batin.
Sebuah pemahaman yang tiba-tiba muncul bahwa engkau tidak sendirian, bahwa engkau sedang diawasi oleh cahaya yang mencintaimu. Dan huruf Nun di saat itu berubah dari sekadar huruf menjadi pintu menuju kehadirannya. Maka tak heran jika para kekasih Allah begitu hati-hati saat membaca Al-Quran. Bagi mereka, satu huruf pun bisa menjadi wasilah keselamatan. Mereka tidak membaca dengan tergesa-gesa, apalagi dengan kesombongan. Mereka menyelami setiap huruf seperti menatap wajah kekasih. Dan huruf Nun bagi mereka adalah salah satu nama samaran dari kasih Tuhan yang tak terucapkan. Ia hanya bisa dirasakan oleh hati yang tunduk, oleh jiwa yang telah dimurnikan. Bab 7. Energi huruf Nun dalam kehidupan sehari-hari. Huruf Nun bukan hanya sebuah simbol yang hidup dalam lembaran mushaf suci, tetapi energi yang mengalir dalam setiap nafas dan langkah kehidupan kita. Ia adalah gema halus yang menghubungkan batin dengan alam semesta. Ketika kita mulai menyadari keberadaannya, kita dapat merasakan bagaimana getarannya menyusup ke dalam setiap detik yang kita jalani. Dalam keseharian yang sering dipenuhi hiruk-pikuk dan tuntutan dunia, huruf ini mengajarkan kita untuk kembali menenangkan jiwa, meresapi kehadirannya di tengah kesibukan. Setiap kali kita melafalkan Nun dalam zikir, meskipun hanya sekilas, sebenarnya kita sedang membuka pintu energi yang membawa ketenangan dan keseimbangan. Energi itu bukan hal mistis tanpa makna, tapi kekuatan ruhani yang mengalir dari sumber ilahi. Ia membimbing kita agar tetap teguh di tengah badai kehidupan, mengingatkan bahwa di balik segala kepenatan, ada pena ilahi yang menulis dengan cinta dan hikmah. Dengan demikian, huruf ini menjadi pengingat lembut untuk selalu percaya pada rahasia takdir dan kasih sayang Tuhan. Di saat kita menghadapi tekanan, kecemasan, atau keraguan, huruf Nun mengalir sebagai aliran tenang yang menghapus kegelisahan. Ia membawa pesan bahwa kita tidak sendiri. Ada kekuatan yang selalu menyertai setiap langkah kita, mencatat perjuangan dan harapan kita. Energi ini menjadi penyembuh bagi luka batin dan penenang bagi hati yang terluka. Oleh karena itu, amalan menyebut dan merenungi huruf Nun bisa menjadi jembatan untuk mendekatkan diri kepada ketenangan sejati dan kebahagiaan hakiki. Lebih jauh lagi, energi huruf Nun mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih lembut dan penuh kesadaran dalam berinteraksi dengan sesama. Karena sadar bahwa di balik segala peristiwa dan hubungan, ada takdir yang tersusun rapi dengan tinta ilahi. Maka kita diajak untuk bersikap sabar, ikhlas, dan penuh kasih, meyakini bahwa setiap kejadian adalah bagian dari hikmah yang tersembunyi. Dengan begitu, energi huruf ini tidak hanya meresap dalam jiwa, tapi juga terpancar melalui perilaku sehari-hari yang membawa kedamaian. Akhirnya, huruf Nun adalah simbol dari kehadiran abadi yang mengalir dalam kehidupan kita. Ia bukan hanya huruf di Al-Quran, tapi kekuatan yang menghubungkan kita dengan sumber kehidupan, mengajarkan bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk kembali kepadanya. Dengan menyadari dan menghayati energi huruf ini, kita dapat menjalani hidup dengan hati yang penuh harapan dan jiwa yang tenang, menyadari bahwa kita adalah bagian dari kisah ilahi yang indah dan tak berkesudahan. Bab 8. Nun sebagai cahaya yang menuntun di tengah gelapnya ujian hidup. Dalam gelapnya malam ujian, ketika hati merasa sunyi dan langkah terasa tak pasti, huruf Nun hadir sebagai cahaya yang halus namun penuh makna. Ia bukan sekadar lambang di awal surat, melainkan pancaran nur dari langit yang ditanamkan Allah dalam kalbu hamba-hamba pilihannya. Seperti lentera yang menerangi gua kegelapan, Nun membisikkan harapan bahwa setiap ujian menyimpan rahasia pengangkatan derajat dan setiap duka adalah pintu menuju rahmat. Di balik ketenangan huruf ini tersimpan kekuatan penyembuhan batin yang tak dapat dijelaskan dengan logika biasa, tetapi hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang berserah dan tunduk. Dalam konteks spiritual, Nun mengajarkan bahwa setiap kesulitan bukan sekadar cobaan, tetapi juga sarana untuk memperhalus jiwa. Ketika seorang hamba menyebut atau merenungi huruf ini dalam zikir sunyinya, seakan-akan ia sedang membuka gembok kesedihan yang membelenggu dadanya.
Ada rahasia getaran ilahi yang mengalir melalui huruf ini, menghubungkan antara batin manusia dengan kehendaknya. Nun menjadi simbol bahwa kita tak pernah benar-benar sendiri, sebab Allah selalu hadir dalam diam, dalam tangis, dalam zikir yang lirih, dalam doa yang tak bersuara. Ia adalah tanda bahwa di tengah badai masih ada pelabuhan tenang bagi hati yang mencari. Banyak ahli hikmah menyarankan agar ketika menghadapi ujian berat, seseorang melafalkan zikir tertentu yang berlandaskan huruf nun. Salah satunya adalah dengan menyebut Nu'un wal qalami wa ma yasturun, lalu mengucap Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Zikir ini dibaca perlahan dengan hati yang hadir dan nafas yang selaras. Ini bukan sekadar rangkaian kata, tetapi aliran energi spiritual yang menyucikan ruang batin dan menyelimuti jiwa dengan ketenangan yang tak bisa dijelaskan oleh dunia. Huruf Nun pun memberi pelajaran bahwa setiap manusia memiliki peran di dalam kisah hidup yang ditulis oleh pena Allah. Setiap luka, setiap tawa, setiap air mata, semuanya tertulis dalam lembaran takdir yang dijaga dengan penuh hikmah. Dan Nun mengingatkan bahwa kita hanya perlu berjalan dengan ikhlas, sebab yang menulis cerita kita adalah Zat yang Maha mengetahui akhir segala perkara. Ketika kita mencoba mengerti rahasia Nun, kita sesungguhnya sedang mendekat pada makna kehidupan yang lebih tinggi. Hidup bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk menemukan cahaya di balik segala yang gelap. Akhirnya bab ini membawa kita pada satu kesimpulan yang menggetarkan, bahwa huruf Nun adalah simbol kehadiran ilahi dalam setiap babak kehidupan manusia. Ia bukan huruf biasa, melainkan serpihan cahaya yang diturunkan untuk menuntun, menyembuhkan, dan memperkuat jiwa-jiwa yang sedang diuji. Maka jangan abaikan keberadaannya. Jadikanlah ia bagian dari renungan harian, dari zikir yang menghidupkan malam-malam sunyi, dan dari perjalanan ruhani yang menuju Allah. Sebab dalam Nun ada suara lembut yang selalu membisikkan, Aku bersamamu, wahai hamba yang bersabar. Bab 9, Nun dan cahaya keberpihakan ilahi. Huruf Nun dalam Al-Quran bukan sekadar simbol linguistik. Ia adalah penanda tersembunyi dari keberpihakan Allah kepada hamba-hambanya yang tertindas namun sabar. Dalam surah Al-Qalam, pembukaan dengan Nun menjadi pertanda akan datangnya penghiburan dan pembelaan ilahi terhadap Rasulullah yang saat itu sedang dicela oleh kaumnya. Maka Nun di sini menjadi pintu harapan bagi siapapun yang dizalimi, yang dihina karena iman, atau yang berjalan di atas jalan kebenaran namun terasing. Ia adalah bisikan lembut dari langit kepada jiwa-jiwa yang merasa sendirian. Kau tidak sendiri, aku bersamamu. Ada cahaya keberpihakan yang tersirat dalam huruf ini, suatu energi lembut yang mengalir dalam doa-doa orang teraniaya. Ketika seseorang menyebut Nun, ia seakan memasuki wilayah pengaduan terdalam kepada Sang Maha Mendengar. Dalam tradisi Sufi, Nun dipahami sebagai tempat berkumpulnya rahasia cinta dan penderitaan. Ia mewakili makna bahwa kadang Allah sembunyikan kemuliaan di balik kehinaan dan kemenangan dalam rupa kekalahan sementara. Maka orang-orang yang ditimpa musibah tetapi tetap teguh dalam keimanan, sesungguhnya tengah berjalan dalam orbit huruf Nun, lingkaran kepercayaan bahwa pertolongan akan tiba meski semua pintu dunia tertutup. Amalan yang dianjurkan untuk menyambut keberpihakan ilahi lewat rahasia huruf Nun adalah memperbanyak istighfar dan sholawat pada waktu sepertiga malam terakhir. Di saat jiwa menepi dari hiruk pikuk dunia, bisikan dalam hati dengan lembut, Ya Nur, Ya Latif, Ya Nasir, wahai cahaya, wahai yang lembut, wahai penolong. Kalimat ini menjadi jembatan antara kepedihan di bumi dan kemuliaan yang dijanjikan di langit. Bagi siapapun yang istiqomah melakukannya, maka ia akan merasakan bahwa walau tak semua luka sembuh hari ini, tetapi cahaya keberpihakan Allah mulai merayap pelan memasuki relung-relung jiwanya. Makna spiritual dari huruf Nun juga menunjukkan bahwa tidak semua bentuk pertolongan harus bersuara keras atau tampak nyata. Seperti titik hitam pada huruf Nun yang kecil, namun menentukan bentuknya, begitu pula pertolongan Allah. Mungkin kecil menurut manusia, tetapi ia memiliki dampak besar dalam semesta batin.
Sebuah kabar baik yang tak disangka, hati yang tiba-tiba tenang dalam gelisah, atau pintu rezeki yang pelan-pelan terbuka, semuanya adalah gema dari huruf Nun yang bergetar dalam realitas kehidupan orang beriman. Huruf Nun mengajarkan bahwa dalam dunia yang keras dan penuh ujian, ada keberpihakan Allah yang tersembunyi, hanya tampak bagi mereka yang sabar, yang bertawakal, dan yang menjadikan malam sebagai waktu bertemu dengannya. Maka jangan abaikan huruf Nun, karena ia adalah kode rahasia langit bagi mereka yang tengah diuji, namun tidak melepaskan genggaman cinta kepada Tuhannya. Bab 10. Huruf Nun sebagai cermin makrifat dan cahaya ketenangan jiwa. Dalam keheningan malam ketika dunia tertidur dan jiwa manusia mulai bercakap dengan kesadaran terdalamnya, huruf Nun menyisakan satu pesan terakhir, menjadi cermin makrifat. Ia bukan hanya simbol pengetahuan, bukan pula sekadar isyarat nubuah, tapi sebuah jalan sunyi menuju perjumpaan sejati antara hamba dan Tuhannya. Nun mengandung pancaran makna yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang lembut, yang telah dibersihkan dari debu keduniawian. Ia seperti cahaya yang membias dalam batin, mengarahkan pandangan bukan pada dunia luar, tapi pada dunia dalam, tempat sejati di mana Tuhan tinggal dalam keheningan. Makrifat yang dipantulkan oleh Nun bukan hasil dari membaca, tapi dari mengalami. Ia bukan tentang seberapa banyak buku yang dibaca, tapi seberapa dalam kita menyingkap tabir-tabir diri. Dalam dunia makrifat, huruf Nun menjadi cahaya yang menuntun jiwa menuju pengenalan akan zat yang tak terjangkau oleh akal, namun dekat dalam rasa. Maka barang siapa yang menundukkan egonya, mengasah hatinya, dan menghadirkan Allah dalam setiap detik kesadarannya, ia akan menemukan bahwa Nun adalah permulaan dari sebuah kedalaman cinta yang tak terucap. Bagi orang-orang yang telah menemukan ketenangan dalam huruf Nun, dunia tidak lagi menjadi pusat perhatian. Mereka hidup dalam dunia, tapi hati mereka melayang bersama langit. Mereka tersenyum dalam kesendirian, menangis dalam kekhusyukan, dan bersyukur dalam kepasrahan. Karena mereka telah mengerti bahwa rahasia huruf Nun adalah jalan menuju cahaya yang tidak dapat dipadamkan oleh gelap apapun. Sebuah cahaya yang tidak berasal dari matahari atau bintang, tapi dari sisi Tuhan yang Maha Penyayang. Amalan yang paling sesuai dalam bab makrifat ini adalah tafakur setelah subuh dan tahajud. Duduklah dalam diam, pejamkan mata, lalu lafalkan Nun wal qalami wa ma yasturun dalam hati sebanyak 33 kali, seraya menyelami setiap maknanya. Biarkan kesadaranmu perlahan-lahan larut, dan biarkan ruhmu dibimbing oleh nur ilahi. Jangan terburu-buru, karena jalan menuju makrifat bukan tentang kecepatan, tapi tentang kedalaman dan ketulusan. Akhirnya, wahai jiwa-jiwa yang mendengarkan, ketahuilah bahwa huruf Nun bukanlah sekadar goresan tinta. Ia adalah panggilan, ia adalah gerbang, ia adalah cahaya yang akan terus membimbing kita selama kita mau mendengarkan bisikannya. Maka jangan abaikan huruf ini, jangan lewatkan rahasianya. Karena di dalamnya terkandung satu bentuk kasih sayang Allah yang begitu halus namun mendalam, yang menunggu untuk ditemukan oleh hamba yang rindu pada perjumpaan sejati. Dan kini setelah semua huruf terurai, setelah makna demi makna menyentuh dasar kalbumu, kita kembali ke satu titik awal, huruf Nun yang diam namun penuh suara bagi jiwa yang peka. Ia bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk direnungkan. Ia bukan untuk dimengerti oleh akal semata, tapi untuk diselami oleh hati yang telah dibersihkan. Karena di balik huruf kecil itu, tersimpan lautan cahaya yang hanya memantulkan dirinya pada hati yang jernih, pada jiwa yang tidak sibuk dengan dunia, pada insan yang masih mampu menangis dalam sujud panjangnya. Jika engkau mendekat, ia akan membimbing. Jika engkau menjaga zikirmu, ia akan membuka. Jika engkau tetap setia menunggu dalam hening, huruf Nun akan menjadi kunci dari rahasia yang lebih besar. Ingatlah, bukan semua hal dari langit dijelaskan, karena sebagian hanya diungkap kepada yang disayanginya dalam keheningan malam. Semoga engkau menjadi salah satu di antaranya. Semoga huruf Nun menyinari jalanmu, di dunia, di barzakh, dan di hadapannya kelak.
Diamlah sejenak, biarkan hatimu yang berbicara.